Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Putri Nurfaiza dari PGMIC 2019. Kali ini kita akan belajar materi IPS MI atau SD di kelas 6. Kita akan belajar KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tapi sebelum ke materi, kita harus tahu nih apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar letak wilayah ASEAN, karakteristik Asia Tenggara, dan juga kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ke analisis KIKD dulu ya. Kompetensi inti yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KI1, menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KI4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kemudian KD 4.2, yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh apa sih? Pembelajaran hari ini bertujuan agar kita dapat mengetahui letak wilayah ASEAN, karakteristik Asia Tenggara, karakteristik geografi di wilayah ASEAN, karakteristik kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, karakteristik kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN, karakteristik kehidupan politik di wilayah ASEAN. Dan berikut peta konsepnya pada materi hari ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu di mana sih letak wilayah ASEAN? Ada yang tahu nggak di mana letak wilayah ASEAN? Menurut letak astronomisnya, ASEAN terletak di 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu gimana dengan letak geografisnya? Menurut letak geografisnya, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan Asia Tenggara cukup strategis, sehingga menjadi jalur perdagangan dunia. Kemudian materi kedua nih,
yaitu karakteristik Asia Tenggara. Mau tahu? Yuk simak selanjutnya. Yang pertama adalah kondisi alam. Luas daratan wilayah ASEAN mencapai 4.817.000 km persegi, sedangkan luas perairannya mencapai 5.060.100 km persegi. Kawasan Asia Tenggara ini dilewati garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim. Kawasan Asia Tenggara meliputi bentang darat dan bentang laut. Bentang darat contohnya perbukitan dan pegunungan. Di wilayah ASEAN hanya ada 2 gunung api yang masih aktif, yaitu di Indonesia dan di Filipina. Sedangkan bentang lautnya contohnya sungai, danau, waduk, dan laut. Banyak sekali laut di wilayah ASEAN, contohnya Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Jawa, dan lain-lain. Wilayah Asia Tenggara terdiri dari daratan utama berupa semenanjung Indochina yang terdiri dari Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia bagian barat, dan juga terdiri dari gugusan pulau-pulau yang meliputi beberapa negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Nah, coba tebak, ini jumlah apa hayo? Ya, benar banget. Ini adalah jumlah penduduk Asia Tenggara yang tercatat pada 2018. Karena jumlah tersebut, Asia Tenggara menempati urutan ketiga jumlah penduduk terbanyak di benua Asia. Wah, ternyata Asia Tenggara memiliki penduduk yang lumayan banyak ya. Nah, selanjutnya mata pencaharian utama penduduk ASEAN yaitu di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Sedangkan budayanya, penduduk Asia Tenggara termasuk ke dalam ras Malayan Mongoloid yang memiliki pengaruh dari India, Arab, dan Cina, yang menyebabkan tradisi yang ada di Asia Tenggara ini menyerupai ketiga negara tersebut. Selanjutnya adalah hasil industri. Yang pertama, kawasan Asia Tenggara menghasilkan 2/3 produksi timah di dunia, penghasil karet dan alam terbesar di dunia, penghasil beras terbesar di dunia, penghasil kopra terbanyak di dunia, dan penghasil kayu lapis dan komoditi pertanian hasil hutan tropisnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Sudah siap? Yuk, simak! Yang pertama adalah negara apa yuk? Ya benar, ini adalah negara kita tercinta, Indonesia. Pada sektor sosial budaya, Indonesia memiliki beragam kebudayaan, seperti tarian daerah, yaitu tari jaipong, tari kecak, tari saman, kemudian juga ada bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, juga ada rumah adat seperti rumah Joglo, rumah Minang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, di kehidupan ekonominya, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak tanah mentah dan gas alam, mengekspor utama karet, kopi, coklat, kelapa sawit, dan yang paling terkenal adalah sebagai pengekspor utama rempah-rempah. Bagaimana dengan kehidupan politiknya? Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Negara kedua nih, negara apa Heo? Ya benar, ini adalah negara Malaysia. Kehidupan sosial budaya di Malaysia, penduduk Malaysia berbicara dengan menggunakan bahasa Melayu dan mayoritas penduduknya beragama Islam loh. Terdapat beberapa tarian daerah juga, seperti tari zapin dan tari ulet mayang.
Kemudian, bagaimana dengan kehidupan ekonominya? Pertanian Malaysia menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, coklat, lada, dan padi. Sedangkan pertambangannya menghasilkan biji timah yang merupakan penghasil terbesar di dunia loh. Kemudian ada bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Sedangkan industrinya menghasilkan barang dari baja dan barang-barang elektronik. Sistem pemerintahan yang dianut Malaysia adalah sistem parlementer yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Nah, selanjutnya negara ketiga, yaitu negara Singapura. Singapura terdiri atas berbagai ras, antara lain Cina dan Melayu. Kebudayaannya kental sekali dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Sedangkan kehidupan ekonominya, Singapura mengandalkan impor untuk kebutuhan sumber daya alam, dan dari hasil industrinya, Singapura dapat mengekspor kapal dan barang-barang elektronik loh. Bentuk negara Singapura adalah republik parlementer yang dipimpin oleh kepala negara sebagai presiden dan kepala pemerintahan sebagai perdana menteri. Next, yaitu Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand beragama Buddha. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Penduduk Thailand ini berkomunikasi menggunakan bahasa Thai. Lalu di kehidupan ekonominya, di bidang pertanian, Thailand menghasilkan padi, jagung, ubi, kayu, karet, teh, tembakau, dan kapas. Sedangkan di bidang pertambangan, Thailand menghasilkan timah dan mangan. Lalu di industrinya menghasilkan tekstil, semen, karung, dan barang-barang elektronik. Kemudian untuk kehidupan politiknya, Thailand menganut sistem monarki dengan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara selanjutnya nih, yaitu negara Filipina. Kehidupan sosial budaya Filipina memiliki tarian bambu tradisional yang bernama tinikling. Ya, selain itu juga memiliki rumah adat yang bernama Bahay Kubu. Kemudian kehidupan ekonomi di Filipina, penduduknya bermata pencaharian sebagai di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hasil pertaniannya adalah padi, kelapa, serat abakah, nanas, dan gula. Sedangkan hasil tambang adalah tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Di Filipina sendiri terdapat Balai Penelitian Padi Internasional atau IRRY. Filipina merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya berupa presiden, sama seperti Indonesia. Okay, next we're going to Brunei Darussalam. Pada kehidupan sosial budayanya, Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu yang sisanya Cina, Dayak, dan Kedayan, serta Kadazan. Pada kehidupan ekonominya, Brunei Darussalam terkenal dengan ekspor minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam mengimpor mesin, mobil, barang-barang elektronik, dan gula. Di Brunei Darussalam terkenal dengan negara kesultanan sebagai sultan, dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya loh. Oke, negara selanjutnya nih, yaitu negara Vietnam. Bener banget. Penduduk Vietnam ini terdiri atas 80% penduduk bangsa Vietnam dan beberapa golongan minoritas yaitu Cina, Kampa, Thai, Meo, dan Khmer. Bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Vietnam sendiri,
sedangkan bahasa Inggris dipergunakan dalam urusan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Penduduk Vietnam bermata pencaharian utama di bidang pertanian dengan hasil utama padi. Selain padi, ada kayu, kelapa, jagung, kapas, tebu, ubi jalar, teh, tembakau, dan buah-buahan. Sedangkan hasil hutannya nih, ada bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Sementara kehidupan politiknya, Vietnam adalah negara republik sosialis dengan ketua Dewan Negara sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara selanjutnya yaitu negara Myanmar. Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha. Penduduk Myanmar juga menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal-hal yang mistis. Kehidupan ekonomi di Myanmar yaitu penduduk Myanmar sebagian besar nih bekerja di sektor pertanian. Selain itu, sebagian penduduknya juga bekerja di sektor industri, konstruksi, dan jasa. Myanmar merupakan negara republik dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. The next is Kamboja. Kamboja memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat unik. Adanya festival Bon Om Duk atau balap perahu nasional yang diadakan tiap bulan November. Budaya Kamboja ini sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Lalu kehidupan ekonominya, penduduk Kamboja bermata pencaharian utama sebagai petani. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap memegang peranan penting bagi kegiatan pertanian dan perikanan darat mereka loh. Sedangkan kehidupan politiknya, Kamboja merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Next adalah Laos. Sebagian besar penduduk Laos adalah suku bangsa Lao dengan bahasa Lao yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Dengan kehidupan ekonominya, penduduk Laos bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah padi, kayu, dan karet. Sedangkan hasil pertambangannya yaitu timah. Kemudian untuk ekspor utama dari Laos adalah kayu dan timah. Laos merupakan negara republik yang menganut sistem komunis yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Oke, itu tadi adalah 10 negara ASEAN yang udah kita bahas, dan sekarang kita menuju ke evaluasi. Are you ready? Oke, kalian coba jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, di mana letak Asia Tenggara secara geografis? Menurut pertanyaan yang kedua, kawasan Asia Tenggara terkenal dengan hasil industrinya yang melimpah. Coba sebutkan 3 saja hasil industri Asia Tenggara. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia. Soal yang keempat, bagaimana kondisi sosial budaya di Singapura. Terakhir nih, apa bentuk negara Malaysia dan siapa pemimpin negaranya? Oke, nggak terasa kita udah di akhir slide. Ini saya tampilkan beberapa referensi yang saya gunakan ketika membuat video ini. Ini dia referensinya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah selesai di akhir slide. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat ya. Dan terima kasih udah nonton sampai sini. Semoga kita bisa bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.